Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Nur Aziza dan rekan saya Syafa Salsabila. Sini kita akan menjelaskan tentang statistik deskriptif. Apa sih statistik deskriptif itu? Menurut para ahli, statistik berasal dari kata stata yang artinya negara. Dan menurut undang-undang, statistik ialah data yang diperoleh dengan beberapa cara. Dan menurut umum, statistik ialah kumpulan data, angka, atau informasi. Pengertian dari statistik adalah kumpulan data yang membentuk angka serta disusun dalam bentuk diagram atau tabel yang isinya menjelaskan mengenai masalah tertentu. Ukuran pemusatan itu ada 4. Yang pertama rata-rata median, yang kedua modus, yang ketiga median, yang keempat kuartil. Yang pertama yaitu median. Median adalah jumlah semua ukuran dibagi banyaknya ukuran atau jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Untuk penjelasan dan penjabaran median akan dijelaskan di slider berikutnya. Yang kedua modus. Modus adalah ukuran data yang sering muncul. Dari ini rumusnya MO itu modus sama dengan TB tepi bawah. Kalau C itu namanya panjang interval. Yang ketiga median. Median adalah ukuran data yang terletak setelah diurutkan menurut besarannya. Untuk rumusnya ini ME itu median. Sama. Yang terakhir itu adalah kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 4 bagian yang sama, dan ini rumusnya GI sama dengan TB itu. Dan rata-rata. Yang pertama yaitu rata-rata data tunggal, yang kedua data kelompok, yang ketiga data gabungan, yang keempat rataan harmonis, yang kelima rataan geomotif, dan yang terakhir hubungan keduanya, dan akan dijelaskan dan dijabarkan kepada Mbak Salsa. Yang pertama, saya akan membuat soal dari nilai rata-rata siswa. Untuk nilainya itu ada 70, 80, 60, 50, dan 70. Nah, min itu berapa? Min itu adalah rata-rata ya. Kalau misalnya kita untuk cari min, ini semua kita akan menambahkan, ya kan? Nah, setelah ditambahkan baru akan mengetahui minnya. Dari nilai ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ini kita tambahkan semuanya. Ditambah 70 kali 2 dulu, biar cepat. Ditambah 50 ditambah ini 80 tambah 60 sama dengan 140 ya. (280) ditambah 50 dibagi 5 nantinya. 280 ditambah 50 sama dengan 320 dibagi 5 sama dengan 64. Jadi rata-ratanya ada 64. Nah, gitu. Ini untuk rata-rata. Kemudian saya akan soal lain, yaitu soalnya ada nilai 4, 7, 5, 7, 6, 5, 6, 4, 5, 9, 4, 4, 5, 9.
Nah, di sini kita bisa mencari median. Tentukan median, modus, dan kuartil. Nah, dari nilai ini yang pertama kita bisa urutkan ya, dari yang terkecil dan menjadi yang terbesar. Nah, diurutkannya menjadi 4, 4, 4. 4-nya ada 3 kali, 1, 2, 3. Ini di sini ada 1, 2, 3, kemudian 5 ada 1, 2, 3, 5, 5, 5. Kemudian ada 6, 6-nya ada 2 kali, 6, 6, kemudian ada 7-nya 2 kali juga, 7, 7. Nah, kemudian setelah 7 ada 9. Jika udah seperti ini, di sini kita akan mencari. Yang pertama, kita akan mencarinya median. Median berarti kan nilai tengah kan ya. Berarti ini kita hitung dulu ada berapa jumlah yang ada di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi 11 angka di sini, ini seperti ini. Kita bisa menarasikannya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah ketahuan nih, di sini adalah nilai mediannya, gitu kan. Nilai median itu adalah nilai tengah ya. Kemudian kita akan mencari modus. Modusnya itu yang paling sering muncul. Nah, sering muncul di sini ada 4 sama 5. Jadi modus di sini, modus nilai yang sering muncul adalah nilai 4 dan 5. Nah, udah seperti itu. Nah, kemudian kita akan menentukan kuartil. Nah, di sini ada Q1. Kita akan membagi ini semua menjadi 3 bagian nilai. Di sini kan ini Q2 sudah ditentukan. Yang ininya Q2. Dia Q2, di sininya Q1 berarti Q1. Di sini Q3. Nah, di Q1 ini kita akan menghitung median di lagi Q1 di sini berarti. Nah, ini Q1. Q3-nya ini berarti 7. Q1-nya sama dengan 4. Q1 sama dengan 4. Q3 sama dengan 7. Q2 sama dengan 5. Nah, jadi di nilai yang ada di sini kita memiliki nilai kuartil ini. Nah, dari nilai yang ada di sini. Nah, setelah kita menentukan kuartil, saya akan memberi contoh jangkauan dari nilai yang ini. Kalau misalnya jangkauan itu dia ada X maksimum dikurangi X minimum. Nah, di X minimum ini di sini ada angka 9. Di sini ada angka 9. Di untuk X max. Nah, di sini ada X minimum ada nilai 4. Kemudian untuk jangkauan dari nilai di atas adalah C sama dengan X max dikurangi X min sama dengan 9 dikurangi 4. Hasilnya 5. Jadi jangkauan dari nilai yang ada di sini itu ada 5. Gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal di berikutnya. Atau contoh berikutnya. Nah, di sini ada tabel yang diketahui frekuensinya ini, nilainya ini frekuensi dikali nilai. Kemudian ada frekuensi yang semuanya jika ditambahkan ini ya. Yang pertama kita akan mencari rata-ratanya. Nah, ini kan sudah ada di sini.
kalau rata-rata kan berarti jumlah. Nah, kalau misalnya F dikali ini, berarti dia termasuk rata-rata kelompok ya. Rata-rata kelompok. Nah, di rata-rata kelompok ini, ya, kan rumusnya sudah ini ya, dari F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 dan kemudian seterusnya. Nah, dari sini berarti kita tinggal menentukan nih, yang pertama kita harus mencari jumlahnya ini berapa. Nah, di sini kita akan menambahkan 294 ditambah 423 ditambah 416 ditambah 1026 ditambah 1426 ditambah 1072 ditambah 720 ditambah 693. Nah, dari sini kita akan menjumlahkannya ya, teman-teman. Hasil dari penjumlahan itu di sini 6070. Nah, dari jumlah yang sudah kita ketahui di sini, nah kita bisa mencari lagi untuk rata-ratanya. Kan untuk frekuensi kan sudah diketahui kalau frekuensinya itu ada segini ya. Ini FK itu jadi rumusnya itu kan dia F1 kali X1 ditambah Fn, F itu N-nya itu untuk jumlah yang keberapa, maksudnya gitu, dikali Xn dibagi jumlah dari F1 ditambah Fn. Nah, sama dengan di sini kan berarti kita sudah mengetahui ya, 6070. Di sini kita akan memakai yang agak besar. 6070 100. Nah, berarti sudah ketahuan nih di sini untuk rata-ratanya dia hasilnya 60,7. Jadi untuk rata-rata dari rata-rata kelompok ini yaitu 60,7. Nah, ini baru rata-rata aja ya, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, rumusnya itu ada M0 sama dengan TB tepi bawah ditambah A per A plus B dikali C. C ini ada panjang intervalnya ya. Nah, panjang interval ini itu ada 5 gitu. Nah, dari sini kan berarti kita tinggal masukin aja tepi bawah dulu. Tepi bawahnya itu 59,5. Nah, tepi bawah itu gimana sih menentukannya? Ada rumus. Tepi bawah itu adalah tepi bawah dari kelas simodus. Nah, kelas modus itu adalah kelas yang paling sering muncul nih. Kita akan memakai 59,5 ditambah 23 ini ditambah lagi dengan 8. Kenapa ditambah dengan 8? Karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelas gitu. Baru kita bagi gini, 23 ditambah 8. Nah, baru dibagi
dengan 23 ditambah 8 kembali ditambah dengan 16, 23 dikurangi 16. Nah, dari sini sama dengan 59,5 ditambah 23 tambah 8 sama dengan 31 per 31 ditambah 16, 4, 7 ditambah 7. Ya. Kemudian sama dengan di 59,5 ditambah 31, 38. 31 dibagi 38. 60. Hasilnya itu ada 60,31. Nah, jadi modus dari tabel frekuensi yang ada di sini, ini ada di frekuensi yang ini ya, memang yang terbesar. Nah, di sini. Jadi ada di sini yang karena yang sering muncul nih ada 23 gitu. Kemudian kita yang keempat akan mencari apa itu kuartil. Nah, di kuartil ini kan ada 3 macam kuartil ya. Yaitu ada kuartil 1 atau median di sini. Nah, ME sama dengan Q2. Nah, Q2. Nah, dari sini berarti kita tinggal masukin aja nih untuk nilainya. Kan tadi batas bawahnya sudah diketahui. Itu sama dengan 59,5 tinggal ditambahkan untuk 50. Nah, 50-nya dari mana sih gitu kan? 50-nya ini dari ini kan ada frekuensinya 100. Nah, 100 ini untuk semua jumlahnya di sini. Untuk jumlahnya, nah berarti tinggal dibagi 2 saja, makanya hasilnya 50 gitu kan. Kemudian dikurangi 42. Nah, ini 42 itu dari 42 itu dari ini sebentar. Kemudian kita akan menguranginya biar sejajar dikurangi dengan 42. Nah, 42 ini dari mana nih? Dari sini nih, frekuensi sebelum Q2. Nah, Q2 itu kan ada di sini kan? Nah, kalau misalnya Q2 berarti dia di 42. Nah, kemudian dibagi 23. Ya, 23-nya dari mana sih? Nah, itu selisih ya, yang tadi yang ini. Di A ini, gitu selisihnya, gitu. Per 2, 3, dikali lagi kelas intervalnya. Kelas intervalnya kan tadi udah, hasilnya 5 ya. Ini harusnya di sininya ada tanda ini. Habis itu dikali 5. Kita kali 5. Nah, hasilnya itu dia naikkan sedikit sama dengan 59,5 ditambah 40 per 23 10 per 23 10 per 23 dikali 5. Nah, 10 per 23 berarti kan 50 sama dengan 50 per 23 ya. Jadi 59,5 ditambah dengan 50 per 23. Nah, 50 dibagi 23 itu sama dengan 2,17. Berarti sama dengan 59,5 ditambah 2,17. Nah, di 2,17 ini berarti tinggal dimasukkan kan nilainya. Kita akan ngetetnya 9,5 sama 2 kok.
berarti 2,1 aja. Nanti 7-nya tetap di belakang. 7-nya di sini. Ditetapkan gitu ya. Ini 6. 61,67. Jadi hasilnya sama dengan 61,67. Nah, jadi ini untuk Q1 atau Q2-nya 61,7 gitu mediannya. Nilai tengahnya gitu kan. Ini nilai tengahnya 61,7. Nah, kemudian saya akan menjelaskan nilai untuk Q2, Q1. Nah, di Q1-nya di sini mudahan cukup. Nah, di Q1 ini berarti kita kan untuk mencari batas atas ya nih di. Nah, sekarang kita ganti nih untuknya berarti di tepi bawahnya itu masih 59,5. Karena di tepi masih pakai tepi bawah ya, teman-teman ya. Ini untuk Q1 sama dengan tepi bawah 59,5 ditambah 1/4 N. Nah, N itu kan frekuensi ya, teman-teman. Jadi si per 4 N itu 100 dibagi 4 sama dengan 25. Saya langsung aja 25. Nah, terus dikurangi 24. Nah, 24 itu apa? Nah, di sini nih. Nih, frekuensi sebelum nilainya. Nah, di sini. Kurangi 24. Baru dibagi dengan F1-nya atau frekuensi yang pertama. Nah, frekuensi yang pertama itu dia ada jumlah frekuensi pertama gitu. Hasilnya itu adalah 18. Baru dikali dengan 5. Nah, sama dengan 59,5 ditambah 1/18 dikali kali 5 ya teman-teman ya. Di 5. Nah, 5. Kemudian jumlahkannya sama dengan 5/18 0,27 berarti 59,5 ditambah 0,27 sama dengan 59,7. 59,77. Ini untuk kuartil satunya hasilnya 59,77. Nah, untuk kuartil 3 di sini saja. Mudah-mudahan cukup. Ini untuk kita akan mencari kuartil 3. Nah, di kuartil 3 ini berarti kan dia lebih tinggi lagi. Berarti ada di posisi di sini. Dia di antara ini ya, di kuartil atas. Kuartil atas ya. Nah, untuk mencarinya kita masih tetap sama, tapi menggunakan 2/4. Gitu. Jadi di sininya tetap 59,5. Saya akan langsung saja 59,5 ditambah dengan 66 dikurangi 65 per 16 dikali 5 sama dengan 64,5 ditambah 5 per 16 per 16. Di sininya ada kesalahan, harusnya ini 64,5. Nah, di 64,5 ini ditambah 5 per 16 0,31 sama dengan 64,5 ditambah 0,31 sama dengan
64,8. Ini untuk kuartil ke-3 dari suatu soal ini. Nah, mungkin ini cukup sekian karena saya juga masih dalam tahap belajar. Yang ketiga itu saya soalnya ada seperti jika 5 data memiliki rata-rata 12, mediannya 12, modus 15, dan jangkauan atau range, dia data yang kedua stadur kan berarti kan ada A, B, C, D, dan E. Nah, kemudian yang pertama itu akan ada 5 data yang harus ada diketahuinya. Ada A, B, C, dan D. Minnya atau rata-ratanya ada 12, modus yang paling sering munculnya 15, mediannya 12, range-nya 7. Kemudian, range itu kan nilai akhir dikurangi nilai awal, berarti E dikurangi A. Nilai yang paling sering muncul itu ada 15. Terus kemudian kita masukin aja dulu 7 sama dengan E min A. Kemudian untuk rata-ratanya berarti kan kita masukin dulu nilai rata-rata ke sini. Kita masukin dulu nilai rata-ratanya di sini. Ini kan semua data, berarti A, B, C, D itu dijumlahkan baru dibagi 5. Kemudian ada 5. Tinggal dikali nanti hasilnya 60. A, B, C, dan D. Nah, gini. Kemudian E min A itu kan sama dengan 7 kan. Nah, sekarang yang paling besar itu pasti 15 kan. Karena yang paling sering munculnya itu 15. Berarti 15-nya itu ada 2 gitu. Nah, berarti tinggal dimasukkan nilai yang 15-nya. 15 min 7 sama dengan 8. Ya, A-nya di 8. Kita udah ketahui nih, A-nya 8, B-nya masih ditanyakan. Untuk C-nya 12, median ya. Dia posisinya di tengah-tengah. Nah, berarti median itu sudah diketahui di tengah kan. Nah, udah diurutkan gitu. Berarti sudah diketahui lagi nih C-nya gitu. Kemudian kita akan mengetahui yang paling sering muncul kan tadi ada 15 kan. Nah, di 15 ini berarti ada D-nya 15 dan E-nya juga 15. Kita udah ketahui nih untuk jumlahnya ada 60. Nah, kita jumlahkan semua nilai yang sudah kita ketahui di sini, kita jumlahkan. Nah, habis itu mendapatkan hasil yang 60 sama dengan 50 plus X. Nah, X ini kan nilai B yang kita cari. Nah, berarti tinggal dikurangi aja. Hasilnya X-nya 10. Mungkin itu cukup bahasan dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar. Jika ada salah perhitungan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.